Meski rapuh dalam langkah, kadang tak setia. Kay Esima merupakan salah satu dari petugas di Dinas Pemadam Kebakaran Richmond, Virginia, Amerika Serikat. Menjalani tugas sebagai seorang pemadam kebakaran tentu bukanlah hal yang mudah, bahkan mungkin akan dihindari oleh sebagian kaum pria. Namun tidak demikian dengan ibu dua anak ini. Sejak kecil, Kay bercita-cita ingin menjadi seorang pemadam kebakaran. Hal yang pastinya menyedot perhatian banyak pihak adalah jilbab yang dikenakannya. Penggambaran negatif media barat tentang Muslim membuat Kay Esima lebih bangga menampilkan pribadinya sebagai seorang Muslim sambil menunaikan kewajibannya sebagai pemadam kebakaran sekaligus mempertaruhkan hidupnya demi orang lain. Perempuan Muslim pertama di kota Richmond, Virginia ini juga mengaku awalnya bukan perkara mudah bagi Kay Esima untuk menjalani profesi barunya itu. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pula orang yang mengerti dan mendukungnya. Maafkanlah bila hati tak sempurna. Balutan hijab membuat terlihat berbeda di antara rekan-rekan di sekelilingnya. Namun tidak hanya itu yang membuatnya berbeda, perempuan berhijab pemilik nama Neta Amalia ini juga menjadi satu-satunya perempuan di antara jajaran pria yang bekerja di perusahaan pesawat berbadan besar rakitan Inggris Airbus Limited. Perempuan asal Bandung ini memimpin para insinyur yang kesemuanya adalah pria di perusahaan yang berpusat di Bristol, Inggris tersebut. Sebagai insinyur, kekuatan struktur sayap pesawat, tugas Neta adalah untuk memberikan justifikasi terhadap kekuatan struktur sebuah pesawat terbang. Kini selama 7 tahun terakhir, ia dipercaya untuk memastikan kekuatan struktur pesawat terbang yang mengalami kerusakan dan yang harus diperbaiki. Di divisinya tersebut, Neta menangani 4 insinyur pria dan subkontraktor Airbus dari India. Pekerjaan ini jelas menuntut komitmen yang prima darinya dan juga membanggakannya. Perempuan yang satu ini sangat mencolok di jajaran foto pegawai perempuan di Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. Tahani Amer merupakan salah satu anggota di tim cabang Computational Fluid Dynamics atau CFD atau Komputasi Dinamika Fluida NASA. Setiap hari, perempuan berkerudung ini berjibaku dengan kode komputer CFD untuk memasang alat pengukur kecepatan. Seringkali ia harus memanjat ke langit-langit terowongan angin. Tentu saja ini tidak tergambar dari wajahnya yang anggun, tenang, dan keibuan. Minat Amer pada teknik timbul saat ia melihat ayahnya memperbaiki mesin mobil di apartemennya di Mesir. Sementara kecintaannya pada matematika memuluskan jalannya menjadi insinyur aeronautika. Hingga ia akhirnya bekerja di salah satu lembaga paling terkemuka di dunia. Amer memulai karirnya di NASA pada 1992 di proyek CFD. Sejak itulah ia mendapatkan banyak pengalaman berharga bekerja sama dengan banyak ilmuwan cerdas yang mencintai pekerjaannya. Ia kemudian bekerja di salah satu terowongan angin NASA untuk melakukan eksperimen tekanan dan thermal cat sensitif. Hebatnya lagi, ia berhasil menemukan dan mematenkan sistem untuk mengukur konduktivitas thermal film tipis. Mendapat anugerah otak encer dan kesempatan memperoleh pendidikan tak membuat Amer pelit berbagi ilmu. Ia rajin ikut serta dalam program sosial yang diselenggarakan NASA. Dan yang lebih membanggakan, ia pun aktif di masjid untuk mengajar soal Islam dan mengaji Al-Quran untuk anak-anak. Dewasa ini kita mungkin pernah melihat seorang perempuan menjadi official wasit, hakim garis, atau bahkan wasit perempuan di sebuah pertandingan sepak bola. Namun bagaimana jika sang pengadil di lapangan hijau tersebut tampil dengan penutup kepala atau hijab? Adalah Shahida Sekafi. Perempuan asal Maroko ini merupakan perempuan berhijab pertama yang menjadi wasit pertandingan sepak bola pria. Profesi tak terduganya ini diakuinya telah ia jalani sejak masih berusia 16 tahun, yakni menjadi wasit Liga Sepak Bola Italia untuk pemain muda. Wajah cantik dan lembut ini bisa saja tanpa ampun memberikan kartu merah bagi pemain yang melakukan pelanggaran. Shahida Sekafi tinggal dan besar di Italia. Gadis ini akrab dengan sepak bola karena sang ibu adalah pemain sepak bola di Maroko.
Atas prestasi yang dicapainya, koran Italia Corriere della Sera pernah memasang wajah Shahida di sampul paling depan. Presiden Komite Wasit di Milan menyebut Shahida Sekafi sebagai perempuan yang memiliki bakat dan tahu cara mewujudkan impiannya. Hijaber cantik ini sama sekali tak seperti seorang mekanik, apalagi jika ia adalah mekanik pesawat modern. Namun faktanya, Mojang Karawang kelahiran 20 Agustus 1993 ini bekerja di lingkungan kerja yang didominasi oleh pria. Setelah lulus SMA, perempuan pemilik nama panggilan Anggra ini melanjutkan kuliah di Universitas Nurtanio Bandung, jurusan rangka pesawat, hingga ia memiliki gelar EMD sekaligus memiliki general lisensi A1 dan A4 Airframe Power Plant. Saat ini ia bekerja untuk maskapai Batam Aeroteknik di Batam. Menurutnya, pekerjaan yang saat ini ia tekuni telah sesuai dengan apa yang ia cita-citakan, yaitu memaintenance pesawat. Kedepannya ia berharap karirnya akan semakin bagus ketika kelak menjadi engineer. Bekerja di lingkungan yang didominasi kaum pria ternyata tetap membuat Anggra merasa nyaman. Walau terkadang masyarakat sekitar ada yang masih meragukan kemampuannya dan banyak bertanya-tanya tentang profesi tak biasanya itu. Tentang pemakaian hijab, ia merasakan manfaat yang begitu banyak saat ia hijrah menjadi seorang muslimah. Teman-teman prianya pun menjadi lebih menghargai. Muslimah yang pandai memainkan gitar, terutama musik metal, namun tetap setia menggunakan hijab apalagi burka, memang jarang terlihat di publik. Kalaupun ada, dapat dipastikan dia adalah Gisele Mari, seorang perempuan muslim yang lahir dan besar di Sao Paulo, Brazil. Gisele berprofesi sebagai gitaris heavy metal dengan hijab burka. Gisele Mari seolah membongkar semua stereotipnya tentang Islam, khususnya perempuan Islam di mata orang-orang di seluruh dunia. Dengan tetap mengenakan burka, ia melanjutkan bermain musik heavy metal dan mengejutkan banyak orang dengan keterampilan dan keahlian bermain gitarnya. Gisele Mari adalah musisi profesional heavy metal yang memainkan gitar listrik Gibson Flying Five-nya selama konser di Sao Paulo 16 Desember 2014 silam. Mari adalah cucu dari seorang penganut gereja Katolik Jerman yang memeluk Islam beberapa bulan setelah ayahnya meninggal pada tahun 2009. Bersama saudara laki-lakinya, gitaris bercadar ini membentuk grup band heavy metal dengan nama Spectras sejak tahun 2012. Kulsum Abdullah adalah seorang perempuan muslim berhijab berdarah Pakistan Amerika. Tak ada yang menyangka jika sarjana teknik komputer dari Universitas Central Florida di Orlando ini adalah seorang atlet angkat besi. Selama karirnya, Kulsum telah meraih gelar juara di tingkat nasional maupun internasional dalam kejuaraan angkat besi. Ia bermain di tingkat 48 dan 53 kg, yaitu kelas berat kejuaraan angkat besi. Ia adalah atlet angkat besi pertama yang menggunakan hijab. Awalnya memang tak mudah baginya untuk dapat diterima dalam dunia angkat besi. Setelah bertahun-tahun Kulsum memperjuangkannya, berkat kerja kerasnya, Federasi Angkat Besi Internasional menyetujui dan memberikan izin untuk para atletnya memakai pakaian sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Hal tersebut membuat Kulsum bisa bernafas lega karena ia dapat mencapai cita-citanya selama ini. Dan pemirsa, itulah ketujuh profesi tak terduga perempuan berhijab versi On The Spot.